warahmatullahi wabarakatuh. Dingin ya Bu ya? Biar semangat enak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam fa hiya a'zamun na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama sekali pada subuh yang berbahagia ini kita tentunya sebagai hamba Allah tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu diberi nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang megah ini, yaitu masjid apa namanya Bu? Masjid Jami' Asanuddin apa lagi Bu? Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi Bu itu panjang ya, panjang namanya ya. Jadi itulah tanda kita bersyukur di mana ya, kita selalu bersyukur kita ada masjid yang sangat megah di sini ya. Kita tidak menyangka takdir Allah didirikan masjid yang sangat megah di desa ya Bu ya. Itu namanya adalah Masjid Jami' Asanuddin Sabbihisma rabbikal a'la. Baiklah Bapak dan Ibu, itu tanda syukur kita. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Selagi bisa kita melangkah ke masjid, kita bawalah kaki kita ke sini. Dan kita sangat berterima kasih kepada kaki kita. Berterima kasih ya Allah, terima kasih ya kaki, Kau telah mengantarkan aku untuk sholat berjamaah. Mungkin selama ini kita tidak pernah kepada Ibu ya. Nikmat dari Allah kepada kita. Kaki kita itu kepada Ibu ya. Coba berapa langkah yang dilangkahkan ke mana-mana. Dan berapa langkah yang untuk menuju kebaikan. Jadi pernah saya mendengar pada Ibu ya. Jadi kita syukuri kepada anggota tubuh kita, apalagi ini kaki dulu ya. Jadi kalau kita masih berterima kasih kepada kaki, tentu dia akan sehat Bapak dan Ibu. Mungkin selama ini ya, mungkin termasuk saya juga dulu Bapak Ibu ya, tidak pernah kita bicara sama anggota tubuh kita terima kasih telah mengantar begitu beratnya beban yang dibawa. Jadi kita belajar berngomong kita berterima kasih kepada kaki yang telah bisa melangkah di masjid ini Bapak Ibu, dan bergigih mengantarkan kita untuk beribadah kepada Allah. Baiklah Pak dan Ibu, judul kita pada pagi ini adalah mengapa kita harus beribadah kepada Allah. Mengapa manusia itu harus beribadah kepada Allah? Kalau Allah Ta'ala fil Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dalam surat Al-Zariyat. Kemudian ada lagi surat Al-A'raf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala alastu
alastu bi rabbikum qalu bala syahidna sadaqallahul azim. Jadi sesuai dengan judul Pak Ibu ya, yaitu apa ibadah Pak? Mengapa kita harus beribadah? Kalau tidak beribadah apa? Suku-suku awak sedih, awak punya badan, awak punya kaki satunya mengalir. Siapa menyuruh beribadah? Siapa menyuruh? Kalau mau beribadah Pak Ibu? Siapa menyuruh Pak Ibu? Siapa menyuruh ibu untuk sholat ke masjid, sholat doa di rumah, puasa dan ibadah lainnya, bersedekah? Siapa menyuruh Bapak Ibu beribadah? Jadi Bapak dan Ibu ya, kenapa kita beribadah? Tentu itu tentu kita bertanya dulu, apa itu ibadahnya? Apa ibadah itu apa? Ibadah Ibu ya, itu berasal dari bahasa Arab abada ya'budu, abudan ya. Artinya mengabdi, tunduk. Jadi ketundukan, ya, pengabdian itu artinya Ibu. Jadi ibadah itu ada katakan ulama pikir itu adalah abdu, itu hamba artinya. Abdullah, hamba Allah ya. Abdu, asal abdu itu asalnya abadah, menyembah. Jangan abadah ya. Ibadah kita luruskan ibadah. Kalau abadah itu kekal, abadi. Tapi kalau abadah itu beribadah, Ibu ya. Itu kan bahasa Arab ya. Ibadah itu beda tuh. Ibadah. Ain ya, bukan hamzah ya. Awak tulis sedikit Pak Ibu ya, bunyinya apa ya? Beribadah kepada Allah. Jangan abada ya'budu 'abdan ibadatan. Abadah telah mengabdi, telah tunduk. Ya'budu sedang tunduk. Abadan pertundukan pengabdian ya. Abadan jangan abadan. Abadan artinya kekal abadi. Berbeda huruf cia pada Ibu amzah doain batuka berbeda di itulah. Apalagi baca Al-Quran Pak Ibu ya, salah hurufnya lain artinya, salah lo barisnya lain lo artinya, salah lo panjang pendeknya, panjang pendekan, pendek panjang jauh lo dari dan betasdik, tidak betasdik, itu adalah jauh beda artinya. Ya, terus ketik Pak Ibu ya. Tujuan kita adalah mengapa kita harus beribadah? Karena Allah mengatakan yang saya baca di surat tadi yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kata Allah, tidaklah aku, kata Allah. Allah mengatakan Bu ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jadi jin itu dekat-dekat manusia Pak Ibu ya. Diiringkan jin wal ins, jin dan manusia. Kenapa? Hanyalah untuk mengabdi kepada Aku, kata Allah. Tidak ada yang dari itu Pak Ibu. Diciptakan manusia dan jin adalah hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Karena kita adalah hamba Allah. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa kita beribadah? Pertama adalah itu tanda kekhalifahan ya. Karena manusia diutus ke muka bumi dari Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika berkata Tuhan kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi adalah khalifah. Jadi manusia itu Nabi Adam diciptakan sebagai khalifah, Bapak dan Ibu ya. Khalifah itu adalah pemimpin ya, menjadikan pemimpin dan bisa mengurus dunia ini, bumi ini, bisa mengelola dunia ini dengan baik sesuai aturan Allah SWT. Itu namanya Bapak dan Ibu. Itu mengabdi karena manusia itu adalah sebagai khalifah.
bisa mengurus bumi di muka bumi hanya manusia, yang lainnya makhluk tidak bisa. Binatang tidak bisa Bapak Ibu. Hanya manusia yang bisa, karena manusia diberi akal pikiran. Itulah beda ya Bapak Ibu ya. Itu kata Allah. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Yaitu sebagai pengakuan. Pengakuan pada siapa? Jadi dulunya sebelum roh ditiupkan ke janin dalam kandungan ibu-ibu dalam rahim umur 4 bulan lebih pada ibu ya dalam kesehatan itu ditiupkan roh. Sebelum roh ditiupkan langsung Allah menyiapkan. Jadi kita sudah berjanji dulu pada ibu. Apa katanya? Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum. Jadi ala anfusihim alastu bi rabbikum. Apa kata? Ingatlah kata Allah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Kalau di Adam dari tanah langsung ya Bapak Ibu, tapi karena cucu Adam itu dari sulbi laki-laki dan perempuan. Jadi surat baca kemarin Bapak Ibu ya dalam surat Al-Baqarah kemarin surat apa ya? Itu adalah manusia dilahirkan diciptakan dari air yang terpancar. Itu Al-Maidah, air yang terpancar itu ciptaan manusia diciptakan. Kemudian itu adalah jadi sulbi ya. Yang keluar dari sulbi laki-laki dan perempuan, tulang dada dan tulang punggung. Itu ya. Jadi sebelum itu ditiupkan roh tadi, jadi apa? Dia sudah berjanji. Kita berjanji dulu. Alastu bi rabbikum kata Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Lamanya cek arwah dulu tuh Bu ya, waktu dalam di surga itu. Apa katanya? Iya, dia menjawab. Qalu bala. Iya. Sahidna, kami menyaksikan. Jadi dia mengaku ada Allah dulu ya, masih roh awak ditiupkan ke jasad awak dalam kandungan ibu awak dalam masing-masing ibu ya dalam rahim ibu. Itulah berjanji ya Allah pada ibu. Lah mengakui Allah waduh sahidna. Lawak saksikan Allah itu. Itu namanya kita sebagai pengakuan kita waktu dalam rahim ibu kita. Pengakuan kita bahwa Allah dan kita mengabdi kepada Allah, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Makanya itu beribadah hati pada ibu kepada Allah SWT untuk mengakui dulu itu. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tuh dia ikut dan ayo akan ibu. Baca boleh. Bahkan setiap salat itu aku yuk baca. Dibaca tahiyat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan baca itu. Ya Ibu. Dia pengakuan, yo aku berarti ala itu yang ibadah. Sebagai kita pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Ibu yang ketiga yaitu sebagai pembuktian. Apa buktinya Pak Ibu? Dalam aturan Allah SWT ada ketentuan mengenai penguasaan dan evaluasi terhadap tugas dan kekhalifahan ibadah. Itu sebagai pembuktian, dibuktikan Bapak dan Ibu ya. Oh ibadah itu salat, itu bukti itu. Kalau tidak salah berarti tidak ada buktinya Bapak Ibu. Tahu aku ya Allah SWT Bapak Ibu. Kita buktikan kita salat, kita puasa, dikerjakan semua perintah Allah. Kita kelola dunia ini dengan sebaik-baiknya, tidak merusak dunia. Wala tufsidu fil ardh, jangan kamu rusak di muka bumi ini. Pada islah setelah baik, bumi ini diciptakan baik, belum ada dosa. Jadi itu Ibu, kita buktikan, kita jagalah, kita peliharalah yang baik itu. Diri kita baik, diri kita suci, diri kita mulia. Bahkan dikatakan Allah, anak-anak itu adalah sangat mulia, sangat suci, sangat bersih. Bahkan dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik kejadian. Allah sendiri mengatakan,
lebih baik daripada makhluk lainnya. Coba Bapak Ibu cari. Lain aku Bapak dan Ibu, awak kau makhluk yang baik, yang mulia, yang suci. Coba cari aja Ibu. Di muka awak Ibu, hidung dia, mata dia, telinga dia. Cuba hidung awak lubang-lubang yang kincang Ibu ya. Kateh tu lubang hidung. Kira apa ni? Kateh lubang hidung adanya. Hujan dari rekod Ibu ya. Wah hujan. Itu suka Ibu. Dia kira hidung ke bawah lubang. Dia kira lubang hidung. Cuci apa hidung? Itu sebaik-baik kejadian sebaik apa Ibu. Mata dia dua dia ada ke hidung. Cuba cium si kecil waktu dia. Jadi itu sepasang kasih Allah kiri kanan. Tangan begitu, kiri kanan. Sama bekerja semuanya sedua pada Ibu. Sakit tangan kanan, tiba tangan kiri. Sakit tangan kiri, tiba tangan kanan. Jadi saling kerjasama. Makanya kita jaga kesucian, kebaikan yang dimasukkan kita. Jangan sampai kita rusak. Itu adalah pembuktian bahwa itu Allah, bahwa itu yakin Allah Tuhan. Kita berbakti kepada Allah SWT. Tapi Ibu ya, jadi sebagai bukti, apa buktinya? Itu buktinya. Dirikan sholat, bayarkan zakat. Jangan kerjakan yang jahat, yang buruk-buruk. Bahwa kerjaan suci dakwah pada Ibu itu dikecek dalam mauludin illa yuladu ala fitrah. Nabi menjalihan manusia itu dilahirkan hanya adalah suci, bersih. Tidak ada kok dalam kan bersih Ibu ya. Awak dilahirkan di ibu awak lahir dulu nak empat dewa dan lahir anak itu. Anak itu bersih suci. Baca cara menjaga kesucian itulah. Begitu anak itu lahir, itu disyahadatkan oleh Ibu ya, diazankan. Tadi di dalam rahim malam mengecek itu Allah yang mengecek juga Allah tadi. Alas tu bilang, Allah bala sahidna. Saya saksikan namun cantik buat. Hati Ibu dunia awak lupa pada Ibu kan. Luar dunia lupa. Makanya diulang balik ya Allah itu diazankan. Jadi apa Ibu ya? Maksudnya tekannya balik di situ. Di azan tu di antaranya ada asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Itu menyaksikan beliau itu berjanji waktu baiat beliau itu ya. Itu sebagai pengakuan kita. Kemudian Bapak dan Ibu, siapa menyuruh tadi untuk beribadah itu Allah itu siapa yang memerintah untuk beribadah itu dikatakan wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Dijelaskan surat lain di Allah itu yaitu tidaklah kami mengutus dari sebelum engkau Muhammad seorang rasul dari rasul kecuali kami wahyukan kepadanya. Jadilah diperintahkan Allah Rasul Nabi. Gitu lain ada perintah amar Bapak dan Ibu. Ada perintah baru dilaksanakan. Wah salat sunat itu salat. Oke mau salat dirikan salat ada perintah. Wa atu zakat dan bayarkan zakat. Ada perintah baru dilaksanakan. Al-Musuh bahwa pemerajuan Bapak Ibu ada kerajuan. Ada caleh perintah baru dilaksanakan. Apa katanya di situ? Kecuali telah diwahyukan kepadanya sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku illa ana. Tak ada Tuhan saya nambo dan sekali naden kecuali Allah. Nah, kemudian apa lagi? Fa'budni, maka adalah mereka itu beribadah kepada-Nya. Kata Allah. Itu perintah Allah. Fa'budni, maka hendaklah beribadah kepadaku. Tidak ada Tuhan selain saya, sembahlah saya. Siapa sembah kepada Ibu? Saya Allah beliau sembah hanya kepada Allah. Dalam surah Al-Fatihah dikatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta tolong. Ada menyembah ke Allah, minta
Aku kan buat aku duit orang, aku semua banyak aja duit orang. Aku duit orang kita orang sinatang. Jadi wak sakit cari sebab penyakit itu. Kata orang apa-apa diistighfar kalau musibah itulah karena ulah diri sendiri, karena wak sendiri lalai pada wak lebih wak sakit itu pada dia. Jadi wak itu termasuk perbuatan syirik. Kalau syirik pada ibu tidak terima amal aku dapat ibu. Wak saudara tidak terima dosa syirik tidak diampuni Allah SWT. Hati-hati ya Pak saya ibu ya. Kan kebiasaan banyak sakit teh. Makanya tuh tukang rumah bahas sakit kepada aku. Apabila dia lalu pada ibu ya. Macam itu orang baik minta. Ya minta Allah. Jadi karena musibah kita dikasih, ada lagi coba kita dikasih sakit oleh Allah, itu tanda kasih sayang Allah pada ibu. Apa tuh? Apa dia sakit? Dengan kita sakit kita dekat kepada Allah. Tentu kita dekat kalau sepuluh pada ibu. Awak disuruh istirahat kalau sakit, awak tidak pernah berhenti istirahat dulu. Tapi dengan ikhlas, sakit Bapak Ibu. Allah sayang itu gugur dosa-dosa kita. Yang paling kecil adalah sakit awak ditusuk duri. Gugur dosa kecil Pak Ibu. Ditusuk duri. Jadi sampai lain baca astagfirullahaladzim. Ditusuk duri sih. Keluar kebenaran semacam itu ya. Jadi sakit itu adalah ibadah untuk apa Ibu? Gugur sakit taruhlah sampai yang mati kalau ikhlas itu habis dosa. Tentu dia memberi Allah dengan nikmat masuk sembuh juga. Jadi syukuri sakit. Supaya bersyukur atau senang dan sakit kita syukuri semua. Waktu senang syukur pada ibu ya. Jadi sakit itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada awak. Jadi tadi mau menyembah mengabdi kepada Allah karena satu karena sebagai khalifah, kedua karena kita apa tadi pada ibu ini apa ya? Bapak ibadah ke Allah sebagai pengakuan bahwa Allah memerintahkan pekerjaan kawan. Kemudian sebagai pembuktian bukti bahwa Allah itu aduh. Pembuktian kalau ya diperintah Allah itu salat puasa. Kemudian dalam masa tadi itu karena adanya akal Bapak Ibu. Hanya perintah ibadah hanya kepada manusia pada ibu. Ke binatang ada suruh ibadah kepada ibu. Makhluk lain tidak ada. Hanya kepada manusia lah. Kenapa? Ke manusia dikasih kelebihan yaitu akal pikiran. Bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Kau rancak, kau elok. Jadi karena disuruh menggunakan akal pikiran orang itu. Jadi makhluk lain ada di Jawa. Itulah kelebihannya manusia itu suci, manusia itu punya akal pikiran, manusia itu punya kecerdasan. Kenapa? Bumi itu dikelola oleh manusia. Nah kalau akal pikirannya berbuat yang buruk, itu amalnya akan habis pada dia. Jadi usaha dan pikiran awak tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi Bapak dan Ibu ada sampai tadi mengawal beribadah sebagai kita sebagai khalifah di muka bumi, kemudian sebagai pengabdian, kemudian sebagai itu kenapa dan Ibu? Sampai kan pembuktian yang sampai karena manusia mempunyai akal pikiran dari Allah SWT. Ke dalam ilmu apa Ibu ya dalam filsafat itu apa bedanya manusia dengan binatang? Ya, bedanya. Sama dia dalam tubuh sebenarnya pancen hanya bedanya akal. Nafsu dia juga. Binatang dia juga nafsu. Cuma nafsu bisa dikendalikan dengan akal. Itulah dengan agama. Dia Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah apa yang kita jalani. Marilah kita pakailah anggota badan kita kepada yang baik-baik yang telah diamanahkan kepada oleh Allah kepada kita. Kepada Ibu ya. Buat kajian elok, buat jauhan buruk-buruk agar ya Allah sayang kita mendapat masuk neraka surga naim namanya Ibu ya. Ayatnya saya baca dari Ibu ya. Mungkin belum penyampaian saya banyak yang kurang pada Ibu ya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita syukuri nikmat Allah kepada kita selalu. Keadaan sempit, lapang, susah.
bahagia, senang, syukuri terus gitu ya. Sakit kita syukuri, sehat kita syukuri. Dan akhir kata kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha